Di kesempatan ini saya berada di Desa Nunkurus, masuk Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bersama dengan Bapak Kepala Desa yang ganteng. Ya, enak. Baik, Pak Desa, bagaimana kabar? Baik, aman terkendali. Kabar baik. Pak Desa, sudah menjabat berapa lama di wilayah ini, Pak Desa? Baru tahun ketiga. Tahun ketiga. Ya, jabatnya mulai 2022. Sejak 2022 tentu ada penambahan kemarin, bertambah waktu untuk melayani. Pak Desa, di tahun ketiga pasti sudah berbuat dong, walaupun sedikit untuk masyarakat yang ada. Apa saja yang Pak Desa sudah buat terhadap pelayanan di masyarakat sini, Pak Desa? Ya, kalau yang telah dibuat untuk Desa Nunkurus, isu besarnya itu yang pertama stunting, yang kedua ketahanan pangan. Ya, itu isu utama. Kalau untuk stunting 2024 kami pengadaan alat-alat kesehatan sesuai dengan kebutuhan pelayanan di Pustu dan Posyandu. Kemudian ada program pemanfaatan pekarangan sebagai taman gizi. Ya, jadi itu kami pengadaan bibit tanaman bergizi, kemudian dibagi ke masyarakat untuk ditanam di pekarangan rumah. Itu terkait stunting. Kemudian kalau ketahanan pangan masih sama sesuai dengan kebutuhan masyarakat, itu jalan tani dan saluran irigasi. Kemudian embung. Di tahun 2023 kami bangun 2 embung mini, 2024 1 embung mini. Kemudian saluran irigasi tahun 2024 ada 150 tambah 300 450 tambah 300 750 800 meter irigasi. 800 meter saluran irigasi ada di 4 dusun ya, dengan jumlah yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan. Ya, kemudian jalan pemukiman ada dengan jalan tani ya. Jadi itu untuk 2024 terkait dengan ketahanan pangan dan stunting. Kemudian kalau di darurat bidang kelima untuk BLT masih berjalan ya, kami Desa Nunkurus ada 44 KPN, itu penyalurannya sudah sampai di bulan Oktober kemarin. Ya, masih tersisa 2 bulan, November, Desember, dan itu akan dilaksanakan 1 atau 2 hari ke depan. Kemudian kalau bidang pembinaan itu adalah kegiatan olahraga Nunkurus Cup 2. Nunkurus Cup 2, kemudian ada pembuatan lapangan voli, itu sementara berproses, kemudian ada alat-alat olahraga. Tentunya ini juga merupakan permintaan dan kebutuhan pemuda, ya, kaum muda, Karang Taruna, itu mereka selalu meminta kalau bisa hobi mereka itu didorong. Sehingga Nunkurus Cup 2 itu adalah kegiatan bola kaki yang berjalan bulan September kemarin dalam rangka perayaan HUT RI dan menyongsong bulan keluarga bulan Oktober. Itu program yang berjalan 2024. Kemudian kalau bidang pemerintahan, kebetulan Desa Nunkurus ada penambahan ADD tahun 2024 itu 147 juta sekian. Jadi penggunaannya ya untuk penyelesaian plafon kantor desa, oker kantor desa, dan lapangan voli tadi, bidang pembinaan. Ya, itu yang berjalan 2024. Pak Desa, mayoritas masyarakat yang ada di Desa Nunkurus ini mata pencarian mereka apa saja? Mata pencarian masih sama, 99,9% petani. Kami Desa Nunkurus kalau PNS tidak sampai 10, pensiunan tidak sampai 10, TNI Polri tidak sampai 10. Ya, jadi kalau gabung semua itu hanya sekitar 12 atau 13 kepala keluarga. Itu di dalamnya sudah ada PNS, ada pensiunan, TNI Polri. Ya, sehingga
semuanya mayoritasnya masih tetap petani. Ya, petani ada yang sawah tak ada hujan, 1 kali panen hanya di MT1, tapi ada yang MT1, MT2. Oh, ada juga MT. Ya. Komoditas unggulan itu padi. Padi? Ya, padi, kemudian tempat jualnya itu kebanyakan pasar Camplong, pasar Oesal, itu jual beras. Itu yang mengapa sampai desa mengintervensi untuk kebutuhannya? Iya. Kebutuhan dari para petani lebih banyak. Iya, karena mayoritas petani sehingga kebutuhannya juga terkait dengan hal-hal yang mampu untuk mendorong lahan pertanian. Ya. Jadi itu kami fokusnya karena kebetulan isu nasional juga itu kita kekurangan ketahanan pangan. Ya. Jadi memang itu yang kita kejar habis-habisan. Dan masih ada pergumulan besar masyarakat desa Nongkurus itu yang proposalnya sudah kami kirim file fisik ke BP4D, kabupaten, provinsi, dan juga dinas-dinas terkait. Kemudian soft filenya PDF sudah kami kirim ke email kementerian. Ya. Itu terkait dengan pembangunan bendung. Itu memang kebutuhan besar dan harapan besar karena kami punya lahan potensial itu sekitar 400-an hektar, 300 lebih, hampir 400-an. Jadi rencana bendung itu dia tidak hanya menghidupkan masyarakat desa Nongkurus, tetapi juga masyarakat desa Oilat Timor. Karena di tengah-tengah masyarakat Nongkurus dan Oilat Timor, ya, di tengah-tengah kedua desa ini ada satu lahan sawah yang terbengkalai sejak 2006, sejak rusaknya bendung UL 2. Jadi itu 2006 mulai tidak dikelola, kemudian 2010 ada pembangunan bendung, tapi ya mungkin salah tempat atau bagaimana sehingga itu dianggap mubazir oleh masyarakat. Ya. Ini bahasa yang dikeluarkan oleh masyarakat itu mubazir karena tidak terpakai dan akhirnya di 2023 kemarin itu rusak total di bawah banjir. Ya. Sehingga masyarakat terus mendorong kami pemerintah desa dengan penuh harapan, penuh doa, usaha dan kerja semoga bendung ini bisa terjawab, ya, bendung Nongkurus Oilat Timor. Ini yang masih menjadi harapan besar. Jadi itu yang menjadi pergumulan besar masyarakat dan pemerintah desa. Itu kalau bisa diperhatikan oleh pihak yang berwajib sehingga income pendapatan para petani ketika mereka memanfaatkan lahan itu boleh dapat berkembang ya. Dan tentunya sangat berdampak pada pendapatan ekonomi masyarakat karena itu menjadi salah satu sumber pendapatan utama. Selain itu apalagi yang dibutuhkan dari para petani yang ada di desa Nongkurus? Yang dibutuhkan berikutnya itu pupuk. Ya, ini yang masih menjadi hal terpenting yang menurut petani sampai saat ini belum terselesaikan. Problem itu. Problemnya belum selesai karena kebutuhan pupuk sangat tinggi, pupuk urea dengan NPK, tetapi yang agak lambat itu di distributor dan mungkin juga karena distribusi pupuk untuk Kecamatan Kupang Timur, Desa Nongkurus yang masih kurang, ya, sehingga ketika mereka membutuhkan pupuk, mereka harus ke Oesal, toko sumber bangunan sebagai distributor untuk Desa Nongkurus. Itu sekarang harus antri dari pagi sampai sore. Ya, bahkan ketika mereka dapat pun satu kelompok paling 1 atau 2 karung, ya, 50 atau 100. Tidak sesuai dengan kebutuhan. Tidak sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan dalam satu kelompok itu kurang lebih ada minimal 15 anggota kelompok dengan luas lahan maksimal itu 25 hektar per kelompok. Ya, sedangkan tiap kali mereka pengadaan pupuk itu hanya dapatnya sekitar 50 sampai 100 kilo tiap kali pengadaan. Otomatis ini masih jauh dari angka kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat. Kemudian ada lahan-lahan dari masyarakat yang masih kekurangan sumur bor. Ya. Memang ada banyak masyarakat yang punya bor mandiri,
Ya, itu yang masyarakat yang aktif untuk MT1 2. Sedangkan ada masyarakat yang karena keterbatasan ekonomi tidak bisa untuk pengadaan sumber bor sendiri dengan alat-alat pertanian lain. Ya. Misalnya mesin pompa, motor air, atau traktor besar, ya, traktor roda 4. Kami di sini hanya ada satu kelompok tani, satu kelompok tani yang punya traktor besar, dan itu agak kesulitan untuk melayani satu desa non kurus. Ya, sehingga masih banyak yang meminta bantuan dari provinsi, ya, bantuan traktor besar provinsi. Ya, harapan kami desa non kurus semoga ke depan dari pemerintahan yang baru, ya, mulai dari kepresidenan turun sampai kepada kabupaten, itu punya perhatian untuk hal ini. Paling tidak ya satu desa punya satu traktor besar yang dikelola oleh desa untuk bisa melayani masyarakat yang membutuhkan traktor besar. Karena ada lahan-lahan tertentu yang tidak bisa pakai hand track, kita harus butuh traktor besar. Oke, Pak Desa sedikit berpesan kepada Bapak Ibu para petani yang ada di wilayah cakupan Pak Desa, untuk mereka juga mendapat support, semangat dalam menjalankan tugas aktivitas mereka. Ya, pesan untuk masyarakat tani desa non kurus seluruhnya, di musim tanam tahun ini MT1 kita akan memasuki musim tanam. Marilah kita kelola lahan kita, pekarangan kita dengan semaksimal mungkin agar kita bisa menjawab ketahanan pangan yang menjadi kebutuhan utama masyarakat desa non kurus, dan tentunya juga akan berdampak besar pada kebutuhan kehidupan kita masing-masing. Dan desa non kurus juga begitu banyak petani yang menyekolahkan anak, ya, itu dari hasil pertanian. Sekiranya usaha dan kerja keras itu terus dilaksanakan, dan tentunya doa menjadi nomor satu. Doa menjadi nomor satu, dan terus doakan juga kami pemerintah agar kami dapat hidup dengan sehat dan mampu untuk bekerja sama dengan masyarakat untuk menjawab kebutuhan masyarakat ke depan. Baik, terima kasih Pak Desa buat waktunya, sehingga hari ini saya boleh berada bersama-sama dengan Bapak Desa. Terima kasih sekali lagi Pak Desa buat waktu. Tuhan memberkati Pak Desa dalam tugas karya.